Kami adalah kelompok 3 dari tugas besar aljabar linear. Hari ini kami akan membahas mengenai eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan beserta matriksnya. Dalam kelompok ini, kami mempunyai 4 anggota, yaitu Alvin, saya sendiri Haryogi, Januar, dan Jevon. Eliminasi Gauss dan matriks. Carl Friedrich Gauss yang lahir pada 1777 adalah seorang matematikawan berkebangsaan Jerman yang mempunyai kontribusi besar dalam bidang geometri, teori bilangan, teori fungsi, dan teori probabilitas. Dia menemukan cara untuk menghitung lintasan asteroid, membuat penemuan dasar di dalam teori potensial atau bidang elektromagnetik, dan orang pertama yang menggunakan telegraf pada tahun 1833. Eliminasi Gauss. Metode ini dapat dimanfaatkan untuk memecahkan sistem persamaan linear dengan mempresentasikan atau mengubah menjadi bentuk matriks. Matriks tersebut lalu diubah ke bentuk echelon baris melalui operasi baris elementer. Kemudian sistem diselesaikan dengan substitusi balik. Bentuk echelon baris. Yang pertama, jika di dalam baris terdapat elemen-elemen yang tidak semuanya 0, maka bilangan tak 0 pertama dalam baris tersebut adalah 1. Yang kedua, masing-masing kolom yang mengandung 1 utama mempunyai 0 di tempat lain. 3. Jika ada baris yang semua elemennya bernilai 0, maka baris-baris tersebut harus dikelompokkan dan diletakkan di bawah bagian matriks. Yang keempat, jika terdapat 2 baris berurutan yang memenuhi kriteria pertama, maka angka 1 dari baris yang lebih rendah berada lebih ke kanan dari angka 1 dari baris yang berada di atasnya. Pemecahan STL dengan eliminasi Gauss. Pada proses pemecahan dengan metode eliminasi Gauss, pada umumnya memiliki macam-macam jalur atau alur operasi yang dilakukan. Misalnya pada langkah awal bisa saja ditemukan beberapa operasi alternatif dan kita bisa bebas memilihnya. Karena terdapat banyak jalur atau alur operasinya, maka jika mencoba dengan jalur lain kemungkinan akan menemukan bentuk sistem atau matriks yang berbeda. Namun selama operasi yang dilakukan menggunakan operasi baris elementer dan dilakukan secara teliti, maka solusi atau pemecahan yang didapat akan sama dan itu merupakan hal yang wajar. Eliminasi Gauss, caranya X, Y, Z. Pakai eliminasi Gauss pakai matriks ya. Misalnya kayak begini. Ini koefisiennya ini X3 1 2. Y-nya ini 1 1 2 ini ya. X, Y, Z. Itu min 2 ini kan, min 2, 3. Ini 7, min 1, 12 ini ya. Ini caranya. Yang ini 3, kita buat jadi 1 ya. Itu 3, kita buat jadi 1 ya. Ya, terus itu yang 2 kita jadi 0. Selanjutnya baris 2. Ini baris 2, baris 3. Kita buat 3 jadi 1. Caranya itu gimana? 3 jadi 1. Jadi caranya begini. 3 itu baris 1. Jadi baris 1 masih kah? 3 kurang 2 ya. B kurang 1 kurang B 3. 3 kurang 2 berapa ya? Jadi 1 ya. 1 baris 3 baris 3. Ini 1 dikurang 2 min 3. 1 kurang min 2 7 kurang 12 min 5. Seperti itu. Bikin 0 ini. Yang ini. 2 jadi 0 ya. Titik 2 nya 0.
baris 3 dan jadi 1. Jadi 3 kurang 2 kali B 2. Berarti 2 dikurang 2. Berarti 0. Min 2 kali 2 min 4. Berarti 3 kurang min 4 7. Nah, lanjut. Enak. Ini 1 min 2 min 1. Kita bikin ini 0 ini 0. Itu baru 2. 0-nya yang baru 2 ya. 1 lagi ya. Yang ini kan 1 jadi 0, itu gimana? Kita buat lagi. Supaya 1 di 0, berarti ini kurang ini. Baris 2 baris 3 ya. Baris 2 ya, B2 kurang B. Ini 0 0 4 0. Ini 1 min 3 min 2 5. Terus X, Y, ini X, Y, Z 7 Z dengan 14. Z sama dengan 14 bagi 7 2. Ini 4Y. 4Y sama dengan 4. Batas itu yang di atas ya. Itu yang di atas batas. Ini sama dengan 4 bagi 4. 1. Tinggal mencari X-nya. Dari itu ini kita ambil persamaan kedua. X ini ya, di sini X tambah Y kurang 2 X sama dengan min 1. X tambah 1 min 4 dengan min 1. X kurang 3. Min 1 X sama dengan min 1 tambah 3 itu 2. Jadi itu jawabannya. Ini X 1 dengan 2. X nya itu 2, X nya 2, Y nya 1, X nya 2. Selesai.
saya akan menjelaskan mengenai eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan ditemukan oleh seorang matematikawan berkebangsaan Prancis yang juga seorang profesor di École Polytechnique Paris. Kontribusinya di dalam teori matriks dan terkenal dengan teorema buatannya, yaitu teorema kurva Jordan yang ditulis dalam bukunya yang berjudul Cours d'Analyse. Ada perbedaan metode Gauss-Jordan dengan metode Gauss. Dalam metode Gauss-Jordan, dia menghasilkan matriks dengan bentuk baris eselon yang tereduksi. Sedangkan eliminasi Gauss hanya menghasilkan matriks sampai pada bentuk baris eselon. Jadi, eliminasi Gauss-Jordan adalah pengembangan dari eliminasi Gauss yang hasilnya lebih sederhana lagi. Caranya adalah dengan meneruskan operasi baris dari eliminasi Gauss sehingga menghasilkan matriks yang eselon baris. Ini juga dapat digunakan sebagai salah satu metode penyelesaian persamaan linear dengan menggunakan matriks. Metode Gauss-Jordan ini digunakan untuk mencari inverse dari sebuah matriks. Dalam matriks elemen Gauss-Jordan ini ada prosedurnya, yaitu ubah sistem persamaan linear yang ingin dihitung menjadi matriks augmentasi. Kemudian lakukanlah operasi baris elementer pada matriks augmentasi untuk mengubah matriks menjadi dalam bentuk baris eselon yang tereduksi. Eliminasi Gauss-Jordan itu merupakan prosedur pemecahan sistem persamaan linear dengan mengubahnya menjadi bentuk matriks eselon baris tereduksi dengan operasi baris elementer. Lalu, apakah itu eselon baris tereduksi? Matriks eselon baris tereduksi adalah sebuah bentuk matriks eselon baris yang lebih disederhanakan yang bertujuan agar lebih mudah dalam pencarian pemecahan solusi dari suatu sistem persamaan. Agar mencapai bentuk eselon baris tereduksi, diperlukan 4 sifat yang terdiri dari 3 sifat bentuk eselon baris dan 1 sifat khusus. Berikut 4 sifat agar terbentuk eselon baris tereduksi. Yang pertama, jika suatu baris yang semua elemennya tidak nol semua, maka bilangan tidak nol pertama dalam baris tersebut adalah 1. Bisa kita sebut dengan 1 utama atau pertama. Yang kedua, jika terdapat baris yang semuanya elemennya bernilai 0, maka semua baris yang seperti itu harus dikelompokkan dan diletakkan di bawah matriks. Setiap 2 baris yang berurutan yang memenuhi sifat ke-1, maka 1 utama dalam baris yang lebih rendah letaknya harus lebih ke kanan dari 1 utama dalam baris yang lebih tinggi. Sifat keempat ini merupakan sifat khusus, yaitu setiap kolom yang mengandung 1 utama, maka elemen-elemen lain selain 1 utama bernilai 0. Kali ini saya akan menjelaskan metode eliminasi Gauss-Jordan. Gauss-Jordan biasanya itu kalau di atas atau di bawah 1 dia akan nolkan. Berikut contoh soalnya. 4Y kurang 2Z sama dengan 2. 6X kurang 2Y tambah Z sama dengan 29. 4X tambah 8Y kurang 4Z sama dengan 24. Kita ubah dia dalam bentuk matriks seperti begini. Karena adanya bagian yang kosong ini, kita jadikan dia 0. Maka baris yang kosong di sini akan berubah ke bawah. Dan yang di bawah itu tertukar di atas. Jadi hasil matriksnya 4, 8, min 4, 24, 6, min 2, 2, 29, 0, 4, min 2, 2. Karena kita mau jadikan baris pertama yang 4 ini jadi 1, maka baris pertama dikali 1/4, maka hasilnya 1, 2, min 1, 6, 6, min 2, 1, 29, 0, 4, min 2, 2. Nah, berikutnya karena angka 6 di sini harus jadi 0, maka min 6 kali baris pertama tambah baris kedua, maka hasilnya 1, 2, min 1,
6, 0, min 14, 7, min 7, 0, 4, min 2, 2. Langkah berikutnya, karena kita mau jadikan 14, min 14 ini jadi 1, maka min 1/14 kali baris kedua yang 0, min 14, 7, min 7 ini. Maka hasilnya 1, 2, min 1, 6, 0, 1, min 7/14, 7/14, 0, 4, min 2, 2. Nah, kemudian kita akan buat dia menjadi matriks ekselon baris terreduksi. Maka kita harus buat menjadi min 2 kali baris kedua ditambah baris pertama, min 4 kali min 2 kali baris kedua tambah baris ketiga. Maka hasilnya 1, 0, 0, 5, 0, 1, min 1/2, 1/2, 0, 0, 0, 0. Variabel Z itu bebas. X 5, Y min 1/2 kali X sama dengan 1/Z. Z sama dengan T. T itu T real, maka disubstitusikan menjadi X, Y, Z sama dengan 5 1/2 tambah 1/2 T, T. Atau bisa juga menjadi T 0 1/2 1 5 1/2 0. Demikian penjelasan mengenai teori eliminasi Gauss-Jordan. Sampai jumpa lagi.